Tanya Dokter dengan judul Apakah Perempuan dengan PCOS Bisa Hamil bersama Semarang Medical Center SMC, Telogorejo, Semarang. Oke dokter, ini sudah ada 4 pendengar kita yang bergabung ya. Mau dibacakan sekarang atau nanti dok? Monggo sekarang ya. Oke, ada Ibu Mira di Puri Anjasmoro. Selamat siang Trijaya. Dokter Ari, saya ibu 2 anak, usia saya 30 tahun. Mau menanyakan, kurang lebih 5 bulan terakhir haid saya tidak teratur. Apakah ini bisa dikatakan sebagai awal dari gejala PCOS? Apakah saya perlu memeriksakan diri lebih lanjut? Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Terima kasih. Mau dijawab langsung atau yang lain juga saya bacakan? Langsung saja ya. Langsung, silakan. Monggo. Terima kasih Ibu Mira di mana tadi? Anjasmoro. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi saya sampaikan kalau salah satu gejala yang paling umum adalah gangguan menstruasi. Jadi salah satu gejala umum dari PCOS adalah gangguan menstruasi. Tapi tidak bisa dibalik, semua gangguan menstruasi adalah PCOS, itu tidak. Iya. Ya, untuk menentukan kira-kira penyebabnya apa ya mungkin perlu untuk konsultasi ke dokter atau tempat pelayanan kesehatan. Tapi secara umum bisa saya gambarkan bahwa kelainan haid itu hampir sebagian besar yang tadi disampaikan itu hampir sebagian besar karena kelainan hormon, gangguan hormon. Nah, gangguan hormon disebabkan oleh bisa karena stres. Ya, contohnya kalau pelajar putri itu kalau ujian mesti mainnya kacau. Nah, itu kan sering itu. Iya. Jadi stres. Yang kedua karena faktor berat badan tadi. Nah, itu yang hubungannya sama PCOS tadi. Berat badan yang menaik terlalu banyak, obesitas, dan sebaliknya. Tapi ini bukan PCOS ya, dan sebaliknya berat badan yang terlalu rendah atau turun terlalu drastis itu juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Oh gitu. Iya. Ya kami pernah ada pasien tuh ikut diet ketat, jadi dalam beberapa bulan bisa turun berapa puluh kilo. Nah akibatnya headnya malah terganggu juga dokter. Iya. Ini bukan PCOS ya, ini lain hal ya. Yang ketiga, gangguan head juga kadang-kadang sering disebabkan kekurangan nutrisi. Nutrisi yang saat ini sering dikaitkan dengan hormon atau head itu adalah vitamin D. Itu vitamin D. Nah, itu juga sehingga suplementasi atau asupan vitamin D itu juga jadi penting pada kasus-kasus gangguan hormon, gangguan head. Yang terakhir, gangguan head juga bisa disebabkan oleh adanya penyakit tertentu. Nah itu, misalnya penyakit karena kelebihan hormon yang lain, misalnya hormon tiroid, itu penyakit gondong itu, itu. Nah itu kalau hormon tiroidnya tidak bekerja dengan baik sehingga kadar hormon tiroidnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu head juga akan terganggu. Terus hormon prolaktin itu juga penting, sering dikaitkan dengan menstruasi. Hormon prolaktin yang terlalu tinggi akan menyebabkan menstruasi juga akan terganggu. Jadi itu banyak sekali itu sebab dari gangguan head. Memang yang salah satu yang paling sering tadi PCOS, memang salah satu yang sering, tapi sebab-sebab lain juga banyak. Lanjut, ada Ibu Randy di Banyumanik. Ini berarti istrinya Pak Randy ya. Selamat siang dokter, saya izin bertanya. Saya tiap bulan haid, tapi kadang-kadang memang terjadi lompat siklus menjadi 2 bulan sekali. Setelah diperiksa dan USG oleh dokter, didiagnosa PCOS ringan dan diberi metformin. Berapa lama saya bisa sembuh? Apakah ada makanan juga yang harus saya hindari atau menjadi pantangan? Ibu Randy ya. Terima kasih Ibu Randy pertanyaannya. Jadi jika memang dari hasil pemeriksaan didapatkan data-data atau fakta yang menunjang ke arah gangguan PCOS atau penyakit PCOS, memang salah satu treatmentnya adalah metformin. Nah, metformin sebetulnya ada treatment untuk kencing manis juga. Oh, gitu. Ya, jadi kadang-kadang pasien juga bingung, loh kok saya diberi obat kencing manis ya, gitu. Padahal itu tadi saya sampaikan PCOS sama kencing manis itu kakak beradik mungkin ya. Iya.
mungkin jadi sehingga kadang-kadang beberapa treatment, salah satunya metformin itu sering diberikan juga pada pasien PCOS juga. Yang berikutnya ya tadi itu ya, obesitas itu harus dikendalikan, berat badan, aktivitas exercise fisik itu penting. Nah, sampai kapan tadi ya pertanyaannya, sampai kapan ya? Berapa lama saya bisa sembuh? Terus makanan apa yang harus saya hindari? Nah, PCOS itu sebenarnya masuk dalam penyakit kronis. Jadi dia biasanya sembuh 100% mungkin sulit, tapi dia akan bisa dikendalikan. Nah, seperti sakit kencing manis ya, sama kan dia kronis, penyakit kronis yang tidak bisa 100% terus hilang gitu, tidak akan bisa, tapi bisa dikendalikan. Dengan tadi pola hidup, mungkin tambahan obat-obatan seperti itu. Ya, jadi tetap bisa dikendalikan meskipun nggak 100% hilang gitu ya dokter ya. PCOS. Terus makanan yang harus dihindari apa dok? Ya itu memang harus selalu bermusuhan dengan namanya karbohidrat ya. Waduh, nah itu ya. Karbohidrat, gula, manis-manis. Ya memang harus selalu bermusuhan ya. Oke, jadi Ibu Randy untuk sementara jangan ketemu saya dulu ya, Bu ya. Katanya yang manis-manis dokter. Dilanjut Ibu Indira di Pelamongan. Saya usia 25 tahun, sudah menikah 1,5 tahun, tapi belum diberi momongan. Saya berniat untuk program hamil. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan PCOS, padahal haid saya teratur. Kalau seperti ini bagaimana dokter? Lalu program hamil apa yang tepat untuk kondisi seperti saya dok? Terima kasih sebelumnya. Ya terima kasih dari Ibu Indira. Ibu Indira. Jadi memang PCOS itu memang banyak manifestasi klinisnya ya. Maksudnya memang sebagian kecil mungkin saja tidak ada gangguan menstruasi, tapi sebagian kecil ya mungkin seperti yang Ibu Indira alami. Menstruasinya terlihat masih teratur ya. Tapi saya tidak tahu apakah kesuburan ibu itu bagus atau tidak. Karena kan untuk bisa hamil kan harus subur ya. Nah itu yang kedua, yang berikutnya selain kita harus mengetahui ibu subur atau tidak, kita harus melihat faktor lain tadi saya sampaikan. Biasanya faktor lain yang penting juga diperiksa adalah dari suami. Jadi sperma itu analisa sperma, pemeriksaan analisa sperma itu wajib dilakukan jika memang ingin program. Yang berikutnya juga yang tidak lupa harus diperiksa selain kesuburan tadi adalah rahim, kondisi rahim ada masalah atau tidak, misalnya ada miom atau tidak, ada endometriosis, ada macam-macam ya di rahim, bisa terjadi berbagai hal. Yang terakhir adalah saluran telurnya, saluran telur atau tuba falopii. Minimal saluran telur tidak buntu ya, salah satunya. Kalau buntu ya mungkin harus ada investigasi lebih lanjut atau treatment lebih lanjut. Nah program apa yang cocok ya mengikuti tadi hasil dari pemeriksaan investigasi yang lain tadi. Kalau yang lain-lain bagus ibu, misalnya sperma bagus, rahim bagus, saluran tidak telur, program apa yang cocok ya alami pun bisa, inseminasi bisa, bayi tabung pun bisa, semua bisa dipilih kalau semuanya bagus. Hanya kesuburan saja yang kurang. Kesuburan aja ya dokter. Misalnya ya, kita kan belum tahu yang lain. Misalnya hanya kesuburan saja yang kurang baik. Tentunya semua program kehamilan bisa saja dipilih. Mau program alami juga bisa, mau langsung inseminasi juga bisa. Kalau ingin mau langsung bayi tabung juga boleh. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong bayi tabung, nanti saya mau tanya-tanya soal bayi tabung juga ya dokter ya. Ini selanjutnya Ibu Nungki di Ngalian. Apakah PCOS bisa terjadi pada anak yang masih remaja? Lalu bagaimana pencegahannya dokter? Matur nuwun. Terima kasih Ibu Nungki. Jadi tadi sudah sempat disinggung tadi. Jadi masalah PCOS itu bisa terjadi pada mulai dari remaja ya, jadi saat mulai menah atau haid pertama kali itu sampai usia reproduksi. Jadi betul yang tadi disampaikan, jadi pada remaja pun bisa saja terjadi PCOS. Iya. Jadi semuanya sangat mungkin ya Bu Nungki ya. Bisa terjadi ya.
Ya, pendengar Trijaya, selain di WhatsApp di 0818403898, Anda bisa juga langsung telepon ke studio di 02474658898. Dan kayaknya sudah ada yang bergabung di telepon, kita sapa. Ibu Nuryanto di mana, Ibu? Di Tembalang, Pak. Oh ya, silakan langsung sama Dokter Ari ya, Bu ya. Iya. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang Ibu Nuryanto. Ini saya mau tanya, saya selama ini kan pakainya KB suntik karena yang menurut saya mantepnya itu suntik, karena yang lainnya takut. Ya. Nah, karena sudah sekian lama, apakah itu ada risikonya? Kemudian yang kedua, saya pernah hamil yang ketiga itu mengalami kuret. Nah, untuk kondisi seperti itu gimana? Soalnya kan nggak pernah menstruasi ya. Pernah saya KB suntik yang tiap bulan, cuman jalan selama 1 tahun itu juga nggak pernah menstruasi. Kemudian saya kembali lagi yang ke3 bulan. Nah, apakah itu aman atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Dokter. Ya, terima kasih Ibu. Sementara ini dulu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nur. Langsung direspon Dokter Ari. Monggo. Jawab, Ibu. Jadi ini mungkin agak sedikit ya, agak menyimpang. Jadi untuk KB hormonal atau suntik 3 bulan itu sebenarnya cukup aman, Ibu. Cuma memang biasanya kami tidak menganjurkan KB hormonal untuk jangka waktu yang terlalu lama. Karena mungkin ada efek samping yang mungkin atau komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Jadi jika memang ibu sudah tidak ada rencana untuk punya hamil lagi, tentunya mungkin lebih dianjurkan untuk memilih KB yang tidak menggunakan hormon, yang non hormonal ya. Cuma memang pilihannya tidak terlalu banyak, mungkin bisa dengan IUD ya, spiral, atau sterilisasi, atau KB sederhana lainnya, misalnya pakai kondom dan kalender misalnya, atau yang lain gitu. Jadi kalau untuk jangka panjang memang dianjurkan tidak menggunakan KB yang hormonal untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa tahun memang tidak ada batasan pasti, mungkin kira-kira lebih dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun ya sebaiknya mulai mempertimbangkan KB yang tidak pakai hormon, mungkin lebih aman daripada yang hormonal. Jadi ini ada info juga pendengar Trijaya, kalau Rumah Sakit Logorjo juga punya paket bayi tabung dengan hanya, saya pakai kata hanya ya, Rp46.997.000. Jadi memang dalam program bayi tabung ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama biasanya stimulasi. Jadi stimulasi itu pemberian obat-obatan, biasanya hormon, dengan tujuan untuk supaya telur atau folikel itu berkembang maksimal. Nah, biasanya kita melakukan injeksi ya, atau suntikan hormon biasanya. Beberapa hari sampai folikel atau telur itu matang, itu stimulasi. Tahap berikutnya setelah telur itu matang, kita harus melakukan ovum pick up ya, pengambilan telur, sel telur. Nah, itu ovum pick up. Setelah pengambilan telur, biasanya tahap berikutnya adalah mempertemukan telur itu dengan sperm ya, dengan sperma. Ya, banyak metode, salah satunya ya ICSI tadi. ICSI itu apa, Dok? Intracytoplasmic sperm. Jadi sperma itu dimasukkan dengan alat seperti jarum ke dalam telur. Jadi tidak dilakukan secara natural, tapi dibantu dengan alat tertentu. Istilahnya dipaksa dong, Dok ya? Iya, dijodohkan. Dijodohkan ya. Perjodohan paksa nih, Dokter. Iya. Terus kemudian setelah dipertemukan dengan sperma, telur itu akan terjadi pembuahan dan menjadi embrio. Nah, kemudian embrio itu kita inkubasikan di inkubator selama beberapa hari sebelum embrio itu ditanam atau mungkin disimpan atau gitu. Nah, ini mumpung ada bapak-bapak di sini, ini pada penasaran nih, bayi tabung itu apa sih? Gitu kan biasanya tanya gitu. Jangan-jangan bayinya dimasukkan ke tabung. Ya, ada benarnya juga. Gitu, Dok. Iya, jadi yang membedakan program bayi tabung dengan program yang lain, program kehamilan yang lain itu adalah saat
pertemuan telur dan spermanya. Oh. Kalau pada program yang lain pertemuannya ada di saluran tuba. Heeh. Kalau bayi tabung di dalam tabung. Oke. Di laboratorium. Oh, di laboratorium. Ya, bertemunya. Oke. Nah, itu yang membedakan bayi tabung dengan program-program yang lain. Jadi istilah bayi tabung ini hanya untuk pertemuannya saja ya. Iya. Tapi perkembangannya tetap di dalam rahim. Tetap di ibu dalam ya? rahim. Jadi sampai 9 bulan ya tetap di dalam rahim. Oke. Nah, biasanya bayi tabung sendiri dilakukan dalam kondisi apa, Dok? Ya, ada beberapa indikasi atau keadaan yang membuat program ini dianjurkan atau direkomendasikan ya. Salah satunya ya gangguan saluran tadi tuba, misalnya tubanya buntu kanan kiri. Nah, tentu kan meeting pointnya di mana nanti telur dan spermanya. Ya, kalau tidak ada tubanya atau tidak berfungsi kan, berarti kita kan harus memindahkan tempat pertemuan itu ke laboratorium tadi. Nah, namanya bayi tabung. Iya. Yang kedua mungkin kondisi sperma yang tidak bagus. Ya. Kalau kondisi sperma yang tidak bagus, tentu sperma tidak akan pernah menemui atau bertemu dengan telur. Ya. Makanya kita jodohkan tadi ya, Pak. Nah, kita pertemukan di laboratorium gitu. Terus juga ada beberapa kondisi lain yang menjadi indikasi atau alasan kita melakukan bayi tabung, yaitu pada usia yang mungkin lebih lanjut. Jadi misalnya usianya sudah 35 tahun ke atas, itu dengan bayi tabung probability-nya, chance untuk bisa hamil akan lebih besar gitu, dibandingkan usia yang di bawah 35 tahun. Itu salah satu beberapa indikasi atau alasan ya memilih program bayi tabung. Yang terakhir, kadang-kadang kalau program-program yang lain sudah dicoba tidak berhasil. Oh gitu. Kita sudah ada pasien sudah mencoba program alami, sudah inseminasi beberapa kali dicoba tidak berhasil juga. Memang opsi berikutnya ya perlu mempertimbangkan program yang lebih tinggi tingkatannya ya, tentu bayi tabung itu. Oke. Jadi silakan dipertimbangkan juga untuk para pendengar Trijaya yang mungkin mengalami kendala-kendala yang seperti tadi ya disampaikan Dokter Ari. Cuma Rp46.997.000. Nanti mungkin masih ada diskon juga. Mungkin ya pendengar Trijaya dari rumah sakit di Telogorejo ini. Nah, monggo saja langsung aja datang ke sana, nanti ketemu langsung sama Dokter Ari. Jadi nanti bisa ada penjelasan. Nah, kaitannya dengan PCOS ini mungkin bisa juga ya dokter ya program bayi tabung ini bisa, ya? Tadi jika PCOS itu juga bersamaan dengan kondisi yang lain, nah, bayi tabung salah satu solusinya. Kondisi yang lain tadi misalnya spermanya juga kurang baik, kemudian usia tadi, atau sudah dicoba dengan cara yang lain, dengan alami, dengan inseminasi belum berhasil juga. Nah, salah satu solusinya ya memang perlu mempertimbangkan program bayi tabung ini. Oke. Ya, tapi kalau misalnya umur memang sudah tidak dinyatakan tidak layak untuk hamil, tapi masih pengen hamil, terus gimana, Dok? Ya, memang dalam program bayi tabung tidak ada batasan umur yang pasti. Ya. Tetapi biasanya kami memberi gambaran kalau cadangan telurnya sudah sangat sedikit. Biasanya kami juga harus memberi informasi ke yang bersangkutan bahwa untuk program mungkin chance-nya atau peluangnya jadi kecil sekali. Pertanyaan saya terakhir nih dokter, PCOS di usia remaja, apakah juga antisipasinya juga sama dengan PCOS yang lain-lainnya pada usia-usia dewasa, Dok? Pada usia remaja memang diagnosis atau penegaan diagnosis PCOS menjadi lebih sulit. Oh gitu? Ya, karena pada remaja memang apalagi baru saja dapat menstruasi, itu menstruasi kan memang tidak teratur. Jadi kita mungkin agak sulit juga membedakan ini PCOS atau memang headnya memang belum normal. Nah, itu mungkin pada remaja mungkin ada beberapa kendala yang memang harus ditangani. Gitu. Tetapi prinsipnya PCOS bisa terjadi dari mulai
saat remaja sampai dewasa. Oh, Nah, gitu. itu, dan preventif atau pencegahan itu merupakan hal yang paling penting tentunya. Karena pengobatan tentu membutuhkan waktu, biaya juga, dan tadi saya disampaikan bahwa PCOS memang tidak bisa 100% akan sembuh. Dia merupakan kondisi kronis yang akan bisa dikendalikan tetapi tidak akan bisa 100% tuntas atau sembuh. Oke. Masih bisa dikendalikan ya pendengar Trijaya, jadi jangan langsung kemudian aduh nggak bisa sembuh nih. Masih bisa meskipun tidak 100% sembuh gitu ya dokter ya. Tergantung bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari mengikuti apa yang dianjurkan dokter atau enggak. Ada pesan-pesan apa untuk para pendengar Trijaya? Saya persilakan. Iya. Jadi untuk pendengar Trijaya yang saya hormati, jadi PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome ini adalah salah satu gangguan hormon yang paling sering dijumpai pada wanita, khususnya usia reproduksi. PCOS ini bisa menyebabkan berbagai hal, gangguan kesehatan, salah satunya ya infertilitas, bisa menyebabkan kencing manis, bisa menyebabkan hal-hal lain, gangguan medis, bahkan mungkin yang cukup serius ya bisa saja kanker untuk waktu yang lama akan kanker, bisa saja sebagai salah satu efek komplikasi dari PCOS. Nah, salah satu gejala yang paling mudah dijumpai adalah gangguan menstruasi. Itu yang paling mudah. Jadi jika ada gangguan menstruasi ya mungkin tidak ada salahnya, dan berlangsung secara kronis ya, berlangsung terus menerus, gangguan menstruasi itu terjadi terus menerus. Nah, mungkin tidak ada salahnya untuk segera konsultasi, karena harus segera dicari penyebabnya apakah PCOS atau mungkin yang lain, karena penyebab tadi saya sampaikan penyebab hormonal itu juga banyak, tapi yang paling sering memang PCOS ini gitu. Baik. Mungkin gitu. Terima kasih Dokter Ari sudah banyak berbagi informasi, dan semoga info kali ini bisa berguna juga terutama bagi kaum wanita di Kota Semarang dan juga di Indonesia pada umumnya. Sukses buat panjenengan dokter. Sami-sami. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Baiklah para pendengar Trijaya, demikianlah Tanya Dokter di kesempatan sore hari ini bersama Semarang Medical Center SMC Rumah Sakit Telogorjo Semarang, dengan tema apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil, bareng dengan Dr. Ari Sutanto SPOGK. Sekaligus saya Pras undur diri dari Tanya Dokter, dan tetap bersama kami di Trijaya FM. Tanya Dokter dengan judul apakah perempuan dengan PCOS bisa hamil bersama Semarang Medical Center SMC Telogorjo Semarang.